Oke. Ya kalau aku kan jelas dulu kan pengen ke oil and gas nih, udah ada goals di awal nih. Sedangkan kan kalau sebenarnya sih memang saat ini teknik kimia itu adalah yang industrinya lumayan luas, bisa kemana-mana lah sebenarnya. Karena kita akan memegang proses. Karena setiap industri pasti butuh proses. Seperti itu. Cuma tadi kembali, kalau saya dulu kejebak juga. Saya mikirnya kan saya suka kimia, masuk sini ternyata fisika. Jadi yang suka fisika, selamat ada tempat untuk sini. Gak ada tuh kimia-kimianya di sini. Full sama fisika. Jadi yang salah paham dari suka fisika, ini fisika banget. Fisikanya jauh lebih complicated daripada fisika kamu di sipil nanti. Ini lebih sangat complicated malah nanti. Dan itu kepake ketika kita menjadi engineer. Yang pertama, kita melakukan peninjauan kelayakan terhadap proyek. Karena ada proyek-proyek kan pasti ketika dalam pembangunan ini kita harus mengikuti dari sisi prosesnya. Prosesnya itu seperti apa sih? Kita mulai dari konseptualnya. Konsep dari ide proyek tersebut. Mau seperti apa? Misalnya kita mau gelar pipa baru nih. Atau mau buat plan baru. Nah, kita lihat dari sisi prosesnya. Seperti apa? Kita buat prefitnya, front end engineering design. Jadi kita buat desainnya. Terus basic engineering-nya atau fit-nya sampai detail. Ini cuma tahapan sih, dari konseptual, pre-fit, basic engineering atau fit sampai detail. Terus kita yang menyiapkan tadi ya kan proses flow diagramnya nih, diagram aliran mau seperti apa nih, ditentukan dari awal. Kita mau kayak gimana. Terus equipment-nya apa aja yang dibutuhkan tadi, yang pompa, separator, butuh apa lagi nih, butuh valve, butuh isolasi, sampai kita build PNID-nya, jadi piping and instrumentation drawing. Jadi emang itu detail dari si. Terus, nah ini equipment sizing and line sizing yang tadi saya bilang, salah satu part dari pekerjaan kita. Kita memastikan juga mengevaluasi proposal dari proyek tersebut. Terus kita melakukan studi juga terhadap masalah-masalah di operasi. Ini beda lagi nih, proses safety. Proses safety adalah advance lagi dari proses, karena terkait keselamatan proses. Yang terakhir, risk assessment. Yang pertama kita akan banyak main di software proses, seperti HiSys atau Unisim. Unit operasi proses ada tuh, kalau nggak salah UOP. Termodinamika masih masuk, sifat termodinamika hidrokarbon STH, misalnya ada upstream juga kan, ada juga pengolahan minyak bumi, nanti ada peristiwa perpindahan dan neraca massa energi. Sisanya sih lebih ke ini sih ya, pendalaman materi sih, ada yang pilihan-pilihan, tapi ya setahu saya yang ada di teknik kimia ini semuanya kepake sih ke dunia proses. Ketika masuk yang kagetnya lebih ke ternyata bendanya seperti ini gitu. Karena selama di kampus kita nggak pernah lihat bendanya kan. Nanti kita baru mulai kenal adalah ketika kalian kerja praktek. Kalian datang ke field-nya, lihat bendanya. Soalnya ternyata nih kompresor segini loh gedenya. Satu rumah nih, orangnya kan segini kan nih. Satu rumah nih, satu kelas nih, gedenya kompresor. While kita sebagai engineer yang mendesain sesuatu, ini aku nih yang buat nih tangkinya nih dulu, aku yang ngitung, aku yang sizing, bentuknya segede ini aku yang buat. Nah, itulah kepuasan dari seorang engineer. Kita bisa bikin barang ini loh, gitu. Kita ada yang pengen jadi yang membuat barang mentah jadi barang jadi. Nah, kita adalah tahap sisi prosesnya nih, menyiapkan dari bentuknya seperti apa, mau bentuk apa, mau tebalnya seperti apa, besarnya seperti apa, volume seperti apa, di dalam alat tersebut ada apa aja, itu kita yang mikirin. Ketika lulus sebenarnya kita let it flow ya, karena kita nggak tahu kalian lulus nih industri yang akan naik apa. Industri minyak, wah kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Pertama kita tahu, kita prediksi dulu kira-kira 5 tahun lagi apa kata industri apa, Bitcoin kah? Industri misalnya solar panel, industri mobil listrik, kita nggak tahu. Kita harus melihat ke depan dulu mau seperti apa. Kalau aku jelas, zaman aku memang dulu masih minyak nih yang paling seksi gitu. Itulah yang akan saya kejar. Sekarang kan misalnya nih, kalau nggak salah angkatan 2017 kemarin lulus tuh pada ke e-commerce semua kan, startup, nah itu juga ada. Tetapkan goals-nya dulu, kita mau seperti apa, sambil melihat pasarnya mau seperti apa, terus kita lihat nih, ada nggak sih yang mendukung dari mata kuliah kita, lihat satu-satu.